Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Limbik, selamat datang dan selamat bergabung di kelas Limbik pada pagi hari ini. Nah, ini udah sekitar 60 orang ya yang sudah masuk ke Google Meet. Ya mungkin buat Sobat Limbik nih yang sudah bergabung, bisa diajak teman-temannya sudah daftar buat segera bersambung bersama kita di sini. Oke. Oh ya, ini kan hari ini kelas Limbik akan dimulai tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sambil kita menunggu sampai jam 10, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan sebutkan nama yang ada di Google Meet. Jadi nanti bagi siapa yang namanya disebut, bisa open mic atau open video juga boleh. Nanti sebutkan nama lengkap dan juga universitasnya. Oke, saya pilih secara acak ya. Oke teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, di sini ada Saudari Awen Fitri Yanata. Boleh di open mic? Mbak Awen Fitri. Ya, nampaknya belum terhubung ya. Oke, kita coba yang lain ya. Saudari Azatul Gina. Bisa di open mic buat perkenalan bersama kita semua di sini? Iya, Mbak. Ya, Gina. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nama saya Azatul Gina Gaos, biasanya dipanggilnya Gina. Saya dari Unsud. Oh ya, dari Unsur ya. Kalau boleh tahu info dari Limbikos dari Mbak Gina. Aku kebetulan kan follow Limbik di IG kan. Terus ada kelas ini, terus aku ikut. Oh, berarti sudah ya. Oh, berarti udah Sobat Limbik dari dulu lah ya. Oke, gimana kabarnya sekarang? Baik? Baik. Ya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Gina. Iya, Selanjutnya, kok tadi sudah yang perempuan, sekarang kita coba sapa Sobat Limbik yang laki-laki. Ini ada Saudara Valentino Park. Ya, mungkin Saudara Valentino bisa di open mic buat perkenalan bersama kita semua di sini. Halo, Saudara Valentino. Ya, nampaknya masih belum terhubung ya. Oke, kita coba cari yang lain dulu. Oke, saya coba panggil yang namanya Evi Ramasinta. Halo, Saudara Evi. Saudara Evi Ramasinta, bisa di open mic? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Evi. Dari universitas mana? Saya dari Universitas Wahid Hasin Semarang. Wah, ada sahabat Limbik dari Semarang nih ya. Ini nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya Evi Ramasinta, biasanya dipanggil Sinta. Oh iya, Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta, apa kabar Mbak Sinta hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di sana di Semarang gimana kondisinya, aman? Sekarang lagi pulang ke Kalimantan sih, Kak. Aslinya Kalimantan. Oh iya. Sekarang kesibukannya apa nih? Mahasiswa atau sudah tugas? Mahasiswa. Masih nunggu wisuda, Kak. Oh gitu, oke. Oh ya, kalau boleh tahu info Limbik dari mana ya, Kak Sinta? Dari Instagram. Dari Instagram. Oke, terima kasih. Ya. Ya, baik Sobat Limbik, karena sudah menunjukkan pukul 10. Baik, untuk kelas Limbik yang pertama tentang pulmonologi, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Limbik semua, dimanapun kalian berada.
Semoga kalian tetap dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat ya di tengah pandemi yang sekarang seperti ini. Oke, walaupun sekarang tuh hari Minggu ini ya, hari weekend, di mana biasanya kita santai-santai gitu setelah 6 hari sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Alhamdulillah sekarang kita masih diberikan rasa sehat, rasa syukur untuk terus menuntut ilmu ya. Oh ya, semoga teman-teman juga tetap semangat nih, tetap belajar, tetap merefresh ilmu yang telah kita dapatkan, baik saat di preklinik maupun saat di koas gitu ya. Untuk apa? Untuk persiapan UKM PPD yang akan datang nantinya. Oke, alhamdulillah nih Limdik saat ini bisa mengadakan sesi kelas untuk yang pertama kalinya, di mana sebelumnya Limdik telah mengadakan acara sharing season yang bernama Limdik Talk. Ya, jadi kalau kemarin nih di Limdik Talk kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece, yang keren-keren, yang telah membahas tentang tips dan trik sukses UKM PPD. Setelah itu kita juga membahas tentang setelah UKM PPD nih, alangkah baiknya kita lanjut ke S2 atau spesialis. Nah, itu sudah dibahas kemarin ya. Dan juga yang baru aja nih kemarin kita laksanakan Limdik Talk yang ketiga, yaitu tentang cara bagaimana menumbuhkan mindset dan juga memaksimalkan potensi diri untuk karir dokter kita nanti. Nah, buat Sobat Limbik nih yang sudah mengikuti acara Limbik Talk nih dari yang pertama sampai yang ketiga, pasti sudah paham ya, sudah tahu gitu informasinya. Tapi buat teman-teman nih yang baru pertama kali mengikuti acara Limbik, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita sudah mengupload record video dari acara Limbik Talk yang kemarin di YouTube channel Limbik, yaitu Limbik ID. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran, yang ingin nonton sih bagaimana sesi sharing yang kemarin, kalian bisa langsung lihat di YouTube channel Limbik ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, komen, dan share ke teman-temannya supaya bisa kenal Limbik juga. Oke ya, mungkin buat Sobat Limbik nih yang baru saja bergabung dengan Limbik, mungkin masih penasaran ya, sebenarnya Limbik itu apa sih? Ya, jadi saya jelaskan ya. Jadi Limbik itu adalah wadah belajar UKM PPD yang mempunyai jargon, kita ada untukku, untukmu, untuk dia, dan mereka. Wah, gimana nih jargonnya tuh kayaknya dalam banget ya artinya. Ya, jadi buat teman-teman yang kepo atau pengen tahu nih gimana kegiatan atau agenda Limbik, bisa langsung saja buka Instagram Limbik, yaitu limdik_id. Jadi di sana sudah ada beberapa review materi kedokteran, terus juga ada sosan atau soal dan pembahasan, serta juga ada pelatihan, sesi diskusi, dan sesi kelas seperti yang kita adakan pada acara hari ini. Oke, nampaknya ya saya sudah ngomong panjang lebar dari tadi, tapi kita belum kenalan. Dan orang kan kalau nggak kenal, maka kenalan yuk. Ya, jadi hari ini saya sebagai moderator kelas pada Limbik kelas hari ini, dan nama saya adalah Oktaviana Nur Fitria, biasa dipanggil Fitri. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi kedokteran atau yang dikenal dengan KOAS dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja saya bacakan aturan kelas hari ini. Oke, bisa dibantu slide-nya. Ya, jadi aturan kelas yang pertama, link kelas akan dibagikan pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan kelas akan dimulai pada hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kelas terdapat 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, yaitu sesi review materi yang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 60 menit. Dan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi akan dilaksanakan dalam waktu 30 menit. Untuk tata cara bertanyanya, ketik pertanyaan di chat room, sertakan nama dan juga asal universitas, lalu akan diberikan waktu berbicara untuk mengajukan pertanyaan secara langsung nih ke tutor. Dan peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon dan harap mematikan mikrofon sebelum masuk agar tidak mengganggu peserta yang lain. Dan mikrofon ini hanya boleh dinyalakan saat diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi. Oke, ya, sebelum kita panggilkan nih tutor pada kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Sobat Limbik, supaya apa? Supaya acara kelas hari ini diberikan kelancaran dan juga kenyamanan, serta bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, waktu untuk berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Oke, langsung saja ya, kita panggilkan tutor Limbik kelas pada hari ini, yaitu Dr. Nida Sofia Amalina.
Beliau adalah dokter intensif di RSUD Walet Cirebon, dan beliau ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2014, dan beliau pernah meraih IPK tertinggi profesi dokter pada bulan Februari 2020, dan beliau ini pernah juga menjadi asisten dosen histologi di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Oke, Dokter Nida, apakah sudah terhubung bersama kami, Dok? Halo, Dokter Nida. Ya, halo. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, hari Minggu ya, kita biasanya santai-santai, ini malah masih mau ngumpul bareng-bareng buat belajar ya. Berarti sekarang lagi Cirebon nih, Dok, ya? Iya, sekarang lagi di Cirebon, lagi day off, alhamdulillah, jadi bisa belajar bareng teman-teman di sini. Iya, alhamdulillah. Kalau di Cirebon gimana kondisinya, Dok? Aman, Dok? Cirebon, kalau di kota sih sekarang lagi masuk zona merah lagi ya, jadi hampir semua kelurahan di sini zona merah semua, terus rumah sakit juga lagi kelelahan sih gara-gara ini ya, untuk kamar isolasinya lagi terbatas gitu, jadi ya udah teman-teman jangan lupa jaga physical distancing-nya, kalau nggak terlalu perlu keluar nggak usah keluar, jangan lupa maskernya sama hand hygiene-nya gitu. Nah, dokter juga di sana tetap jaga kesehatan ya, Dok, ya? Insya Allah. Ya, baik. Langsung saja, Dok, ya, untuk sesi pertama. Monggo, dokter, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, boleh panitia minta slide-nya ya. Oh iya, sebentar ya, ini diminta sharing sendiri ya. Iya, dokter, silakan. Bentar, aku coba connect ini dulu ya. Aku lagi nyoba connect di laptop dulu. Bentar ya teman-teman ya. Soalnya nih tadi laptopnya sempat ke-exit gitu dia. Oh udah, ini dari panitia. Coba presentasi. Oh iya boleh, kalau gitu dari panitia aja ya PPT-nya ya. Ya kalau gitu saya mulai untuk belajar bareng sesi pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Udah dikenalin banyak ya tadi sama panitia. Saya Nida Sofia Malina, biasa dipanggil Nida, alumni FK Unsud angkatan 2014. Sekarang lagi internship di RSUD Walet Kabupaten Cirebon. Gitu hari ini dikasih kepercayaan sama teman-teman Limbik ID buat nemenin teman-teman belajar bareng tentang pulmonologi. Ini untuk sesi diskusi yang pertama dari Limbik Talk ya, dari Limbik ID gitu. Nah, di sini nanti kita nggak bisa bahas banyak-banyak, cuman bahas 3 kelompok penyakit pulmo, terus masing-masing ada 2 penyakit lagi di dalam kelompoknya itu yang paling sering ketemu di UKM PPD gitu. Jadi cuma ada 3 kelompok besar aja. Terus nanti di akhir sesi juga ada latihan soal, ada 3 latihan soal yang bisa teman-teman bisa ikut partisipasi aktif ya, nanti bisa open mic, terus bisa jawab dan baca dulu soalnya, terus nanti bisa langsung jawab soalnya gitu. Nah, ini kita mulai ya. Untuk yang pertama, boleh di next. Ini kelompok penyakit yang infeksi dulu. Next lagi. Di kelompok penyakit infeksi ini kita cuma bahas 2 penyakit aja gitu yang paling sering keluar. Ada tuberkulosis, TB paru, sama ada pneumonia gitu untuk kelompok penyakit infeksi ya. Yang pertama tuberkulosis dulu. Tuberkulosis ini dia merupakan penyakit menular yang etiologinya itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk paru sendiri teman-teman jangan kebalik-balik ya. Untuk infeksi paru itu ada beberapa penamaan gitu terminologi. Untuk infeksi paru yang dikarenakan bakteri yang non spesifik artinya dia non TB misalnya itu disebutnya pneumonia. Tapi kalau misalnya infeksi paru yang dia etiologinya itu Mycobacterium tuberculosis ini kita bilangnya tuberkulosis. Tapi ada lagi inflamasi pada paru yang etiologinya itu non infeksi. Jadi kayak bahan-bahan iritan, inhalasi. Nah, itu kita namai pneumokoniosis gitu. Jadi inflamasinya itu non infeksi.
Nah, ini untuk TB sendiri, gejala klinisnya di sini dilihat TB itu dia gejala klinisnya khas banget. Ada gejala utama berupa batuk berdahak yang onset itu lebih dari 2 minggu gitu. Ada yang bilang 2-3 minggu juga. Nah, itu gejala utamanya. Nah, terus bisa disertai dengan gejala pernafasan sama gejala sistemik, teman-teman. Nah, gejala pernafasannya ini selain batuk tadi bisa ada sesak, terus batuknya juga bisa berdarah atau hemoptisis, terus juga ada nyeri dada tadi gitu. Terus selain gejala pernafasannya juga ada gejala sistemik karena dia infeksi ya. Ada demam, ada anoreksia, berat badannya turun, keringat malam sama mudah lelah. Nah, ini gambaran-gambaran klinis yang khas banget untuk TB. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan, pertama pemeriksaan lab darah. Darah ini di TB yang signifikan ada peningkatan limfosit gitu, karena dia infeksinya ini berjalan onsetnya lebih lama gitu. Jadi yang meningkat ada limfosit, limfositosis. Nah, terus ada penunjang selanjutnya bakteriologis. Di situ bisa diperiksa pakai dahak SPS yang sewaktu pagi sewaktu ya, atau pakai TCM. Kalau TCM ini dia selain untuk meriksa bakterinya ada atau enggak, juga bisa sekalian buat menilai sensitivitas si pasien ini terhadap antibiotik rifampicin yang akan diberikan nanti buat terapinya gitu. Nah, sama yang terakhir ada radiologis. Radiologis ini dilakukan terutama kalau misalnya hasil pemeriksaan bakteriologisnya itu agak tanda tanya gitu. Jadi misalnya gejalanya itu khas banget TB tapi ternyata bakteriologisnya negatif. Nah, itu bisa kita coba pakai radiologis chest X-ray ya atau foto polos toraks. Nah, ini ada beberapa gambar foto polos toraks yang bisa ditemukan di pasien-pasien TB. Ada macam-macam tuh teman-teman foto toraksnya, lesinya yang bisa muncul di TB itu. Nah, untuk contoh gambar yang ada di sini, yang paling atas, itu gambaran ada bercak-bercak awan di bagian apex paru dextranya ya. Kelihatannya di situ ada infiltrat di paru di bagian apexnya. Nah, itu khas banget infiltrat apex punyanya TB. Nah, terus gambar yang kedua, yang tengah, itu dia panah-panah putih itu nunjukin adanya struktur yang kayak cincin, dindingnya tipis. Nah, itu namanya kavitas di situ. Nah, itu kavitas juga khas banget gambarnya lesi TB gitu. Sama yang paling bawah, di situ ada infiltrat yang bercak-bercak tadi, dia kecil-kecil ukurannya, terus dia tersebar difus kanan kiri di semua lapang paru ada. Nah, itu khas banget punyanya TB miliar. Nah, selain yang 3 gambaran radiologis ini, ada lagi gambaran radiologis yang bisa muncul di TB, kayak ada tuberkuloma. Tuberkuloma itu dia gambaran infiltrat yang seperti awan juga, cuman batasnya lebih tegas gitu. Jadi kelihatannya seperti lebih padat. Nah, itu tuberkuloma. Bisa juga terjadi efusi pleura kayak yang digambar paling bawah ini, di sudut costophrenicus yang paru sinistranya itu kelihatan ya, tumpul dia. Itu ada gambaran efusi pleura, ada akumulasi cairan di pleuranya tadi gitu. Nah, itu beberapa gambaran lesi di fototoraks yang ditemukan di pasien-pasien TB. Next, boleh? Nah, ini ada algoritma penegakan diagnosis. Di sini kelihatannya agak bikin pusing ya, tapi bisa dibikin simple. Jadi pertama, dari teman-teman lihat dulu klinisnya. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu tadi utamanya ya. Nah, langsung kita periksa bakteriologis SPS. Gitu. Kalau misalnya hasil bakteriologis SPS-nya itu ada salah satu yang positif aja, minimal 1, nah itu udah bisa didiagnosis TB. Udah langsung kita tata laksana pakai OAT. Nah, gimana kalau misalnya hasil SPS-nya itu negatif, padahal gejala klinisnya tadi, dia TB banget gitu. Ada batuk yang lama, ada demam, anoreksia, keringat malam, dan lain-lain, tapi ternyata SPS-nya kita periksa hasilnya negatif semua. Nah, itu kita pakai penunjang yang lain, yang tadi udah kita bahas di depan ya. Tadi kalau SPS-nya negatif, kita bisa rujuk. Pertama di rujuk itu kita bisa pakai modalitas radiologis dulu. Kita periksa foto toraksnya gitu. Kalau misalnya foto toraksnya sugesti TB, kayak tadi ada lesi-lesi TB yang kita bahas ya, ada kavitas, ada infiltrat di apex, ada efusi pleura, suggestif TB, terus ada juga pertimbangan dari dokter spesialisnya bisa didiagnosis TB walaupun SPS-nya negatif. Nah, kalau misalnya radiologis nggak bisa, kita bisa coba TCM, bakteriologis TCM tadi. Jadi selain kita periksa ada bakteri atau enggak, kita juga langsung periksa sensitivitasnya terhadap rifampicin gitu. Nah, gimana kalau misalnya nggak bisa dirujuk nih, terus nggak ada, kita misalnya di pelosok gitu, di pedalaman, nggak bisa radiologis, nggak bisa ronsen, nggak bisa TCM juga. Nah, itu kalau misalnya dia gejalanya TB, gejala infeksi paru, tapi SPS-nya negatif, terus penunjangnya terbatas, nggak bisa dirujuk, nah itu kita bisa terapi dulu, coba pakai obat-obatan antibiotik yang non-OAT. Jadi bukan OAT yang dikasih, kita kasih antibiotik yang non-OAT dulu. Kita lihat responnya. Kalau misalnya responnya baik, setelah kita kasih obat-obatan non-OAT tadi, ya berarti itu bukan TB. Nah, kita lanjutin aja itu terapinya. Gitu ya, untuk singkatnya. Next, boleh?
Nah, ini ada klasifikasi pasien TB. Klasifikasi pasien TB ini berguna banget buat penentuan diagnosis sama tata laksananya mau gimana gitu. Ada banyak klasifikasinya, ada berdasarkan lokasi anatomisnya, ada berdasarkan hasil bakteriologisnya, ada riwayat pengobatan, sensitivitas terhadap obat, sama status HIV-nya gitu. Untuk yang lokasi anatomis, sudah tahu ya teman-teman, ada TB yang paru, ada yang ekstra paru gitu. Yang kita bahas di sini lagi yang TB paru. Nah, terus ada yang berdasarkan hasil bakteriologisnya, ada yang BCA positif, ada BTA negatif, TCM positif, TCM negatif gitu. Sama ada riwayat pengobatan. Nah, di sini yang penting yang riwayat pengobatan teman-teman yang ada di tabel sebelah kiri ya yang merah itu, di riwayat pengobatan ini dia fungsinya itu buat menentukan kategori tata laksana yang mau kita kasih gitu, regimen kategori 1 atau kategori 2 gitu. Nah, riwayat pengobatannya dibagi jadi ada pasien baru TB, ada pasien yang pernah diobati TB, sama ada pasien yang riwayat pengobatannya nggak diketahui gitu. Untuk pasien baru TB berarti pasien yang benar-benar baru pertama kali TB, belum pernah minum OAT atau udah pernah minum OAT tapi dia belum sampai 1 bulan minum OAT-nya atau kurang dari 28 dosis. Nah, itu masuk ke kategori pasien baru TB. Nah, nanti untuk tata laksananya masuk ke kategori 1 regimennya. Nah, untuk pasien yang pernah diobati TB, berarti sebelumnya udah pernah minum OAT ya dia. Nah, ini untuk termasuk kasus kambuh, kasus gagal, putus obat. Nah, itu nanti untuk tata laksananya kita bakal kasih regimen yang kategori 2, dia lebih lama. Gitu, sama dikasih obat injeksi streptomisin bedanya ya. Untuk yang kasus kambuh, berarti di sini pasiennya udah selesai minum OAT 6 bulan gitu. Terus udah dinyatakan sembuh, tapi terus dia muncul lagi TB-nya, BTA-nya positif lagi. Nah, itu kasus yang kambuh gitu. Untuk yang kasus gagal, berarti dia di sini udah minum OAT sampai bulan kelima. Pas kita evaluasi di bulan kelima, ternyata BTA-nya masih positif. Nah, itu masuknya kasus gagal. Jadi lanjut ke kategori 2 nanti minum obatnya. Sama ada kasus putus obat. Berarti di sini dia lagi pengobatan TB, minum OAT di tengah-tengah dia udah nggak minum lagi post follow up gitu ya, kasus putus obat. Sama yang terakhir, pasiennya riwayat pengobatannya nggak diketahui. Gitu. Nah, terus klasifikasi selanjutnya ada yang berdasarkan sensitivitas terhadap obat anti tuberkulosis tadi. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan ya, yang ada monoresisten, poliresisten, dan lain-lain. Nah, itu berguna juga buat nentuin nanti obat yang mau kita kasih itu bisa pakai yang mana aja gitu. Ada yang monoresisten. Monoresisten ini berarti dia resisten terhadap salah satu dari OAT lini pertama kecuali rifampicin. Karena kalau misalnya dia resisten rifampicin aja, kita masuk yang paling bawah itu ya, ada TB yang RR, resisten rifampicin. Nah, kalau dia resisten terhadap lebih dari satu obat OAT, kalau misalnya selain rifampicin sama isoniazid, masuknya yang poliresisten. Tapi kalau misalnya dia ternyata resistennya terhadap isoniazid sama rifampicin, masuknya yang multi drug resisten, ya MDR gitu. Nah, yang terakhir ada extensive drug resistant yang XDR. Jadi di situ dia ada resisten terhadap isoniazid sama rifampicin ya, MDR, ditambah dia resisten juga sama fluoroquinolone sama obat injeksi lini kedua gitu. Sama status HIV yang terakhir, karena si HIV ini sering banget dia koinfeksi sama TB ya. Terus juga pertimbangan kapan dikasih OAT, kapan dikasih ARV, itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan lagi gitu di selanjutnya sebelum dilakukan pengobatan ARV ataupun OAT-nya. Itu lanjut. Nah, ini OAT lini pertama. OAT lini pertama untuk kategori 1 tadi ya, untuk pasien-pasien yang kasus baru, yang baru terkonfirmasi bakteriologisnya atau terdiagnosis klinis sama TB ekstra paru, itu masuknya yang kategori 1. Lama pengobatannya 6 bulan ya teman-teman ya, itu ada regimennya 2 RHZE sama 4 RH, tapi sekarang udah 4 RH ya, bukan 4 R3H3, jadi diminum tiap hari. Nah, terus untuk kategori 2, tadi untuk pasien-pasien yang udah pernah pengobatan TB sebelumnya, mau pasien kambuh, gagal, atau putus obat, kita pakai kategori 2 yang durasi pengobatannya lebih lama. Sama ada lagi kategori anak ya, yang di garis bawahnya untuk kategori anak, di sini kita nggak ngasih ethambutol sama streptomisin, karena dua-duanya itu efek sampingnya nggak baik untuk anak. Untuk yang streptomisin ya, dia yang ototoksik, itu ke nervus 8, kalau yang streptomisin, kalau yang ethambutol ke nervus penglihatan gitu, bisa buta warna, bisa gangguan penglihatan, dan lain-lain. Nah, ini untuk sekarang kita udah pakai FDC ya, fixed dose combination atau KDT. Di sini jadi nggak usah ngasih macam-macam obatnya banyak, jadi satu tablet itu udah isi 4 kalau yang misalnya kita kategori 1 ini, terus tinggal disesuaiin aja berat badan pasiennya berapa. Nah, nanti kita sesuaiin lagi dari berat badan pasien itu berapa tablet KDT yang bisa kita kasih. Gitu ya. Itu yang sebelah kanan ada dosis KDT kategori 1 sama 2 berdasarkan berat badan pasiennya. Itu next.
Nah, ini lagi efek samping OAT yang harus kita perhatikan, terutama untuk edukasi pasien ya. Nah, untuk yang isoniazid sama pirazinamid, yang di lingkari merah terutama dia itu efek samping hepatotoksiknya paling tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dengan kelainan hati, dia hepatitis kah, sirosis kah, itu biasanya isoniazid sama pirazinamid ditunda dulu pemberiannya, karena bisa meningkatkan efek hepatotoksiknya. Gitu. Nah, untuk yang rifampisin, di sini ada urin berwarna merah, jadi ini penting buat edukasi ke pasiennya. Jadi kalau misalnya ada pasien bilang, dok saya pipisnya jadi berdarah gitu, jadi merah habis minum obat ini, ya edukasi yang benar kalau misalnya itu adalah sisa obat yang dikeluarin lewat urin gitu, bukan berdarah atau gimana gitu ya. Terus yang streptomisin terutama dia ke nervus 8, ke keseimbangan sama pendengaran, bisa ada gangguan di situ. Sama yang etambutol tadi yang penglihatan, bisa ada gangguan di situ, sama ada buta warna. Gitu, next. Nah, ini untuk kondisi-kondisi khusus, di mana kalau misalnya ada kondisi ini, pemberian OAT itu harus dipertimbangkan lagi. Itu yang pertama pada kondisi kehamilan. Jadi kehamilan ini ya, dia harus dilihat gitu obat-obatan yang kita kasih, dia teratogenik atau enggak. Nah, untuk TB sendiri ternyata streptomisin itu yang harus kita hentikan pemakaiannya gitu. Nggak kita kasih streptomisin di kehamilan, karena tadi dia ada efek ke ininya ya, teratogenik ototoksiknya. Gitu. Jadi untuk kehamilan streptomisin nggak dikasih, tapi untuk regimen lainnya itu sama persis. Gitu. Untuk kategori 1 sama kategori 2, cuma kalau misalnya kategori 2 ada streptomisin, di situ kita nggak kasih buat pasien-pasien hamil. Nah, terus untuk yang menyusui, kalau menyusui secara umum kurang lebih sama. Terus yang pengguna kontrasepsi ini dia kita perhatikan itu pemberian rifampisin, karena rifampisin ini dia menurunkan efektivitas pemberian KB hormonal gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia TB, kita kasih OAT, kita berarti nggak boleh ngasih kontrasepsi yang hormonal, baik itu pil, baik itu suntik maupun yang susuk. Nah itu nggak boleh semuanya. Jadi kita kasih alternatif kontrasepsinya yang non hormonal, misalnya yang IUD gitu ya. Nah, terus ODHA pada HIV. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah kapan kita boleh mulai terapi ARV-nya. Gitu. Kalau dia HIV sama ada TB juga, berarti kan ada 2 obat yang bakal kita kasih jangka panjang ya. Ada ARV sama ada OAT-nya. Gitu. Nah, untuk yang HIV sendiri, karena dia kondisi badannya, imunnya itu lagi rendah ya teman-teman. Imunosupresan dia, imunodepresif gitu. Jadi kalau misalnya kita terapi ARV duluan, takutnya imunnya itu jadi lebih sehat dulu gitu, lebih meningkat dulu imunnya. Padahal waktu TB kan dia lagi ada infeksi di situ. Kalau misalnya imunnya itu meningkat, dia malah bikin destruksi jaringan parunya itu lebih berat lagi gitu. Jadi kita pengennya si kumannya itu dimatiin dulu, baru si imunnya ditingkatin gitu. Jadi nanti pemberian obatnya adalah OAT dulu, kita kasih 2 minggu. Nah, habis OAT-nya itu tertoleransi baik sama pasiennya, baru kita mulai terapi ARV. Berapapun CD4 dari pasien HIV-nya gitu. Jadi tadi ya OAT dulu 2 minggu, baru ARV-nya kita kasih gitu. Nah, untuk yang kelainan hati, tadi berarti kita nggak boleh kasih obat-obatan yang hepatotoksik, terutama si pirazinamid sama isoniazid gitu. Jadi kalau misalnya dia ada hepatitis, kita terapi dulu hepatitisnya. Untuk si obat-obatan hepatotoksiknya kita tunda dulu. Gitu. Nah, terus ada DIH atau drug induced hepatitis imbas obat. Jadi hepatitisnya itu terjadi karena efek samping OAT. Berarti di sini harus kita hentikan obat-obatan yang hepatotoksiknya sampai dia normal lagi, sampai OTPT-nya normal lagi kayak gitu. Nah, terus ada keadaan khusus yang membahayakan jiwa. Jadi ini untuk kondisi-kondisi TB yang dia varian klinisnya itu berat. Misalnya di TB miliar, meningitis TB, TB dengan efusi pleura. Nah, itu tuh adalah yang kondisi-kondisi yang membahayakan jiwa. Jadi terapinya selain diberikan OAT, kita kasih juga kortikosteroid gitu, buat menurunkan imunnya supaya nggak terlalu destruktif terhadap jaringan-jaringan yang normal. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini penyakit infeksi yang kedua, ada pneumonia. Pneumonia ini ya, dia peradangan karena infeksi dari mikroorganisme. Jadi bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, tapi yang selain TB tadi ya. Gitu. Nah, ini ada tabel teman-teman untuk etiologinya, apa aja bakterinya, terus putumnya, dia karakteristiknya gimana, sama pneumonia jenis apa yang bisa dia sebabkan gitu. Yang pertama etiologinya dari Streptococcus pneumonia, yang paling sering ya dia yang menyebabkan pneumonia komunitas CAP gitu. Nah, untuk karakteristik si dahaknya, sputumnya ternyata dia warnanya kayak karat. Warnanya tuh merah kecoklatan gitu, kayak gambar yang paling atas ya, sputum yang paling atas. Nah, itu punyanya Streptococcus pneumonia gitu. Nah, untuk yang etiologi selanjutnya,
si Pseudomonas, Haemophilus, Pneumococcus, itu dia sputumnya karakteristik warna hijau. Gambar yang kedua yaitu yang di tengah. Nah, itu dia biasanya paling sering buat menyebabkan HAP atau yang hospital acquired pneumonia gitu, HAP. Nah, untuk yang selanjutnya Klebsiella ini khas karakteristik sputumnya itu warnanya merah, red currant jelly, gambar yang paling bawah itu ya teman-teman. Ini juga sama, dia menyebabkan pneumonia yang HAP. Sama yang terakhir ada bakteri yang anaerob, dia ini nanti sputumnya khas baunya busuk gitu. Dia biasanya pneumonia yang aspirasi. Gitu, lanjut. Nah, ini untuk penegakan diagnosis pneumonia. Yang paling penting itu harus ada fototoraksnya. Nah, fototoraksnya itu juga harus menunjukkan adanya infiltrat yang baru, progresif, yang disertai sama ada 2 gejala minimal. Tadi ya fototoraks ditambah, yang pertama bisa batuk yang bertambah parah. Terus ada perubahan karakteristik dahak. Jadi misalnya dahaknya awalnya itu putih, atau bening gitu, lama-lama kok jadi hijau, jadi lebih kental. Nah, itu perubahan karakteristik dahak. Terus juga ada demamnya, infeksi, terus ditemukan adanya tanda konsolidasi suara nafas bronkial dan ronki di pemeriksaan fisiknya gitu. Menunjukkan kalau misalnya si alveolinya ini lagi inflamasi gitu, terisi cairan. Nah, terus ada pemeriksaan labnya. Dari labnya juga bisa ditemukan paling banyak leukositosis walaupun ada leukopenia juga. Gitu. Jadi untuk diagnosisnya ya harus ada minimal 2 gejala yang itu disebutin, sama ada fototoraks yang nunjukin infiltrat yang baru dan progresif tadi. Gitu. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan, itu ada tadi macam-macam pneumonia tergantung dia didapatkannya dari mana. Ada yang community acquired, yang paling sering ya, yang didapat dari lingkungan sehari-hari, ada yang HCAP, Healthcare Associated Pneumonia, ada yang Hospital Acquired Pneumonia, yang HAP, sama ada yang Ventilator Associated Pneumonia, yang VAP gitu. Nah, bedainnya yang HCAP sama HAP, kalau yang HAP, yang Hospital Acquired Pneumonia itu, dia harus terjadi pada pasien-pasien rawat inap, yang onsetnya itu baru setelah pasiennya 2 hari atau lebih dari 48 jam dirawat di rumah sakit gitu. Jadi dia dirawat 2 hari, terus ada onset pneumonia yang baru. Nah, itu yang masuk HAP. Bedain sama yang HCAP, Healthcare Associated Pneumonia, ini dia di pasien-pasien yang nggak rawat inap di sini. Bisa rawat inap tapi dia udah 90 hari yang lalu, atau pasien-pasien yang bolak-balik nih, sering bolak-balik ke rumah sakit, misalnya pasien-pasien yang rutin hemodialisis, pasien-pasien yang rutin kemoterapi. Nah, itu dia punya risiko terkena pneumonia yang HCAP. Sama yang terakhir yang VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Jadi di sini khusus buat pasien-pasien yang dilakukan intubasi. Gitu. Next. Nah, ini prinsip tata laksananya. Karena dia infeksi ya, infeksi bakteri terutama, nah kita pasti kasih antibiotik. Nah, gimana cara pemilihan antibiotiknya gitu. Nah, ini ada beberapa langkah buat tata laksana di pneumonia. Yang pertama, teman-teman harus tentukan kelas risikonya dulu. Kelas risikonya ini kita harus tahu pasiennya boleh nggak sih dirawat jalan aja, dipulangin, dikasih obat oral, atau dia perlu rawat inap. Kalau rawat inap, dia butuh ruangan biasa atau butuh ke ICU. Nah, itu penilaian kelas risiko. Nah, yang pertama ini penilaian kelas risiko dipakai yang di tengah ini, teman-teman, scoring yang CURB 65. Gitu. Dia singkatan ya, CURB 65. C-nya itu confusion. Jadi, di sini ada gangguan kesadarannya bisa kayak jadi bingung-bingung gitu. Terus yang U, urea, kadar ureumnya kalau lebih dari 20, berarti itu dapat scoring 1. Nah, terus yang R-nya dari respiratory rate. Jadi kalau misalnya ada takipnu lebih dari 30, skornya 1. Terus ada B, B-nya itu blood pressure. Kalau ada hipotensi, skornya 1. Sama usia yang lebih dari 65 tahun, itu skornya 1. Kalau misalnya CURB 65 ini kita dapetin skor lebih dari 1, berarti dia harus dirawat inap. Kalau dia minimal 3 skornya, harus rawat inapnya itu di ICU. Karena dia pneumonia yang berat. Gitu. Nah, itu penilaian kelas risikonya. Pakai CURB 65 ya, teman-teman ya. Nah, habis kita tahu nih pasiennya mau dipulangin atau dirawat, kita harus tentuin dulu faktor modifikasinya. Faktor modifikasi ini yang bisa bikin pneumonia-nya ini menjadi lebih berat. Gitu, ada beberapa kondisi. Nah, untuk yang bisa memodifikasi pneumonia itu yang tabel sebelah kanan ya teman-teman. Yang pertama ada penggunaan antibiotik 3 bulan terakhir, atau ada komorbid kayak THF, PPOK, penyakit-penyakit yang kronis. Nah, itu bisa menjadi pemberat di pasien-pasien pneumonia. Jadi kalau misalnya ada faktor modifikasi ini, salah satu aja, nah itu antibiotiknya berubah gitu pilihannya. Nah, habis ditentukan kelas risikonya, habis ditentukan ada faktor modifikasi atau enggak, baru deh kita pilih antibiotiknya ya. Nah, gimana cara pilih antibiotiknya? Next, panitia. Ini tabelnya teman-teman ya. Pilihan terapinya pertama tadi kita udah tentuin kelas risikonya. Dari CURB 65 ya, dia rawat jalan kah, rawat inap di ruang biasa, atau butuh ICU gitu.
Nah, terus kita tentuin faktor modifikasinya, pemberatnya ada atau enggak gitu. Kalau misalnya faktor modifikasinya nggak ada, biasanya antibiotiknya itu yang dikasih lebih ringan gitu. Kalau misalnya dia ada faktor modifikasinya, lebih agresif antibiotiknya, biasa dikombinasi. Gitu. Nah, kita lihat yang pertama teman-teman, untuk kelas risiko yang rendah, yang kita kasih rawat jalan aja, pasiennya dipulangin, terus dikasih obat-obatan yang oral, yang minum biasa. Gitu. Kalau misalnya dia kelas risiko ringan, terus faktor modifikasinya atau pemberatnya itu nggak ada, berarti kita kasih obatnya, pilih salah satu golongan makrolid aja, atau boleh dikasih doxycycline per oral. Gitu. Itu yang sebelah kanan ada contekannya teman-teman, golongan makroid apa aja, beta-lactam apa aja, fluoroquinolone apa aja gitu. Nah, untuk yang kelas risiko yang rendah juga, tapi ternyata dia ada pemberat, yang faktor modifikasinya positif, itu harus ini kombinasiin makrolidnya. Makrolidnya dikombinasiin sama beta-lactam, golongan beta-lactam per oral juga. Atau kalau misalnya nggak mau ngasih kombinasi 2 obat, kita boleh kasih 1 obat aja, tapi yang golongan fluoroquinolone gitu. Untuk pilihan obatnya, fluoroquinolone respirasi itu bisa dikasih levofloxacin yang per oral gitu. Nah, terus diurutin aja teman-teman ke bawah. Kalau yang dia kelas risikonya sedang, berarti kita harus rawat inap ya. Kalau nggak ada faktor modifikasi, pilih salah satu aja. Tapi karena di sini udah rawat inap, dia settingnya, berarti kita kasih antibiotiknya itu IV. Nah, gitu. Kalau misalnya dia nggak ada faktor modifikasinya, pilih salah satu, makrolid IV atau beta-lactam IV. Tapi kalau misalnya mau ngasih fluoroquinolone, kita boleh kasih per oral kalau misalnya dia faktor modifikasinya itu nggak ada. Nah, kalau yang dia kelas risiko sedang yang rawat inap, tapi ternyata faktor modifikasinya itu ada, berarti harus dikombinasi ya teman-teman kalau ada faktor modifikasi tadi. Jadi kombinasi antara beta-lactam dengan makrolid, atau fluoroquinolone aja boleh, tapi kita kasih yang IV. Gitu. Nah, terakhir kalau kelas risiko yang tinggi butuh ICU di sini. Nah, di sini ada lagi penambahan pertimbangan dia ada risiko terpapar Pseudomonas atau enggak, dilihat dia butuh ventilator atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak ada risiko terpapar Pseudomonas, kita kasih boleh beta-lactam tambah makrolid atau fluoroquinolone, tapi kalau misalnya dia ada risiko terpapar Pseudomonas ya teman-teman dikasih ventilator lama gitu. Nah, kita harus kasih antibiotik yang khusus anti Pseudomonas gitu, beta-lactam anti Pseudomonas IV dikombinasiin sama fluoroquinolone yang anti Pseudomonas IV juga gitu. Jadi prinsipnya jangan lupa yang di slide sebelumnya ya, ada yang penentuan kelas risiko dulu, terus ditentukan faktor modifikasinya, terus baru deh kita pilih antibiotiknya, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini udah selesai infeksi, kita lanjut ke gangguan ventilasi. Next boleh. Untuk ventilasi sendiri ya, dari definisinya pergerakan udara antara lingkungan luar dengan paru kita gitu. Jadi udara yang bergerak masuk ke paru, terus udara yang dalam paru keluar lagi. Nah, itu ventilasi. Jadi dari proses inspirasi sama ekspirasi. Kalau misalnya di ventilasi ini ada gangguan pada saat udaranya itu bergerak, pada saat inspirasi maupun ekspirasi, di situ bisa terjadi 2, antara penyakit paru karena obstruktif atau karena restriktif gitu, yang jadi si pergerakan udaranya itu terganggu gitu. Kalau misalnya penyakit paru obstruktif, berarti di situ ada hambatan di aliran udaranya gitu. Di saluran traktus respinya itu ada sesuatu yang bikin alirannya itu terhambat, nggak bisa lewat gitu, nggak bisa inspirasi maupun ekspirasi. Untuk yang kedua ada penyakit paru yang restriktif gitu. Salurannya sih nggak apa-apa, traktusnya nggak ada hambatan, nggak ada apa, tapi ternyata di bawah, di parunya itu dia gagal mengembang gitu. Si parunya itu ekspansinya itu terbatas. Nah, itu untuk penyakit-penyakit yang restriktif. Contohnya untuk yang penyakit obstruktif itu karena dia ada hambatan di alirannya, berarti di salurannya ya bisa ada PPOK, dia penyakit paru obstruktif yang kronis ya, bisa juga asma bronkial. Kalau asma bronkial ini kan berarti dia sumbatannya itu karena bronkokonstriksi sama ada hiperreaksi mukusnya ya di situ karena hipersensitivitas atau alergi. Jadi si bronkusnya itu terhambat di situ, akhirnya terjadi penyakit yang tipe obstruktif. Nah, untuk yang tipe restriktif tadi dia tidak mampu mengembang parunya, nggak bisa ekspansi, dia terbatas. Contoh-contoh penyakitnya misalnya fibrosis. Fibrosis ini dia itu terjadi kalau misalnya ada penyakit atau kondisi yang kronis gitu. Akhirnya si parenkim parunya remodeling, terbentuk jaringan-jaringan
terutama jaringan ikat ya, yang dia non fungsional, yang dia nggak bisa ngembang, terus nggak bisa recoil lagi gitu. Jadi dia pas udara masuk tuh nggak bisa mengakomodasi dia mengembang gitu. Akhirnya si parunya restriktif atau terbatas gitu mengembangnya. Bisa juga atelektasis sama efusi masif. Efusi itu berarti kan dia ada sesuatu di kavum pleuranya ya. Kavum pleura itu kan harusnya dia elastis gitu, terisi cairan lubrikasi doang gitu, supaya nanti pas ekspansi sama recoilnya itu baik gitu, yang smooth gitu ya. Kalau misalnya ada efusi, berarti di situ si parunya jadi terhambat buat ekspansinya gitu. Makanya bisa bikin penyakit paru yang tipe restriktif juga. Nah, yang kita bahas di sini paling banyak ya PPOK sama asma bronkial ya teman-teman. Next, boleh? Nah, ini PPOK dulu, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi di sini dia obstruktif ya, jadi ada hambatan di aliran udaranya gitu. Karena dia bersifatnya kronis, dia jadinya progresif dan non-reversible, artinya udah gak bisa balik normal lagi gitu. Nah, dia terutama karena inflamasi yang berulang-ulang yang berjalan kronis sampai akhirnya ada remodeling parenkim parunya, jadi terbentuk jaringan ikat yang non-fungsional tadi, akhirnya dia non-reversible gitu. Nah, untuk varian klinisnya bisa dilihat ada bronkitis kronik sama bisa ada emfisema gitu. Kalau yang bronkitis kronik, teman-teman di sini dia merupakan diagnosis klinis yang dia itu harus ada batuk produktif yang terjadi minimal 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut gitu. Di sini nama lainnya itu ada blue bloater. Biasanya pasiennya cyanotic, ya blue warnanya, sama bloater badannya itu gemuk gitu, blue bloater. Temennya itu adalah emfisema, namanya pink puffer gitu. Kalau emfisema ini dia diagnosis patologis, jadi teman-teman dilihat dari, terutama dari chest x-ray-nya gitu. Untuk gambaran khasnya itu di PPOK ada hiperinflasi, terus ada diafragmanya mendatar, sama ada jantungnya itu pendulum atau kayak gantung aja di tengah-tengah gitu. Nah, untuk yang pink puffer ini biasanya dia gambarannya itu dia kurus, terus mulutnya mencucu, puffer gitu, sama kulitnya itu merah, kemerahan gitu. Beda sama yang cyanotic, yang blue bloater ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu ada mekanismenya PPOK prinsipnya. Jadi PPOK itu faktor risiko paling utamanya adalah inhalasi bahan berbahaya, terutama rokok ya yang paling sering, sama bisa juga dari lingkungan memasak pakai tungku gitu yang asapnya dari bakaran kayu atau dari lingkungan kerja gitu, inhalasi zat-zat yang berbahaya yang nantinya bikin inflamasi di traktus restinnya yang berjalan kronis gitu. Ketika di situ dia berjalan kronis, terjadi hipersekresi mukus juga kan terus menerus, terus juga ketika dia terpapar terus ada jaringan yang rusak, diganti jaringan baru, terus-terusan kayak gitu, akhirnya jaringan yang terbentuk itu tadi jaringan ikat yang non fungsional. Itu akhirnya muncul deh 3 yang di bawah itu. Yang pertama, penyempitan saluran nafas dan fibrosis tadi ya, pembentukan jaringan ikat yang non fungsional, terus destruksi parenkim karena tadi inhalasi paparan bahan-bahan yang berbahaya, sama ada hipersekresi mukus karena tadi juga inflamasi ya gitu. Itu untuk patomekanismenya PPOK. Lanjut. Nah, ini ada beberapa poin-poin untuk diagnosis dari PPOK. Pertama, dia ada nafas atau dyspnea gitu. Dyspnea itu dia progresif, terus biasanya memberat saat aktivitas, sama dia sifatnya itu persisten. Gitu. Terus juga ada batuk yang kronik, batuknya juga produktif gitu. Produktif. Terus juga ada history of risk factor-nya itu untuk faktor risikonya tadi ya teman-teman, bisa merokok, bisa paparan zat-zat inhalasi yang berbahaya kayak dari okupasional atau dari rumah sendiri gitu. Nah, itu untuk beberapa anamnesis untuk penegakan diagnosis PPOK. Next. Ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya pertama modalitasnya bisa pakai chest x-ray atau foto toraks tadi gitu. Khasnya ya teman-teman yang tadi dia ada hiperinflasi dari parunya, jadi kelihatan itu lapang parunya lebar banget ya teman-teman, hiperinflasi sama hiperlusen gitu, terisi udara banyak, jadi biasanya lebih gelap, opasitasnya lebih rendah gitu. Nah, terus bisa dilihat di bawah diafragmanya itu lebih datar karena tertekan sama si paru yang hiperinflasi tadi, diafragmanya mendatar. Sama ada corakan bronkofaskular yang meningkat, terutama di bagian dari hilumnya ya, karena tadi dia inflamasi kronis di situ. Ada inflamasi makanya corakan bronkofaskular meningkat. Sama ada jantung pendulum yang dia kayak ngegantung di tengah aja jantungnya gitu. Nah, terus yang di kanan itu pemeriksaan penunjang gold standarnya buat PPOK sama asma, dua-duanya sama spirometri gitu buat menilai volume kapasitas parunya. Untuk yang gambar bagan yang di sebelah kiri teman-teman itu adalah gambar spirometri yang orang normal.
gitu. Jadi di situ yang kita lihat untuk yang aksis yang X yang kayak gini, itu dia untuk menunjukkan waktu, angka-angka di situ dalam detik ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Untuk yang aksis Y yang ke atas, nah itu adalah volume dari parunya. Karena spirometri itu kan kita minta pasien buat tarik nafas, terus minta diekspirasikan maksimal gitu. Nah yang kita ukur adalah volume udara yang diekspirasikan maksimal tadi. Itu dilihat dari volume yang di aksis Y itu. Nah untuk yang normalnya teman-teman, waktu kita ekspirasiin pertama kali, dalam 1 detik pertama, kita lihat ya, yang ada garis putus-putus itu, dalam 1 detik pertama itu, orang normal bisa lebih dari 80% volume parunya keluar, gitu. Namanya FEV1, Force Expiratory Volume di detik pertama, gitu, FEV1. Untuk yang gambar di bagan normal ya teman-teman, yang gambar bagan yang sebelah kiri, kita ikutin tuh garis yang dari detik pertama, angka 1 itu, kita lihat ke atas, dia ternyata ngeluarin 4 liter di situ. 4 liter udara dia keluarin di detik pertama. Nah, detik selanjutnya, dia udah ngeluarin volume totalnya, yaitu sampai 5 liter. Gitu. Di FEV1-nya jadi 4 liter, volume udara yang diekspirasiin di detik pertama itu 4 liter, sama efisinya atau yang force vital capacity-nya itu dia maksimal 5 liter. Itu untuk orang yang normal. Nah, kita bandingin sama orang yang ada penyakit paru obstruktif yang sebelah kanan itu ya teman-teman. Kita lihat di detik pertamanya itu ternyata dia cuma bisa ngeluarin sekitar 1,5 liter aja gitu. Karena tadi ada sumbatan atau hambatan di saluran traktus respiratorisnya gitu. Jadi ketika dia mau menghembuskan nafas karena ada hambatan itu, yang keluar ternyata cuma sedikit gitu. Kita bandingin sama yang normal tadi ya, di detik pertama dia ngeluarin 4 liter, tapi di yang penyakit obstruktif dia ternyata cuma ngeluarin 1,5 liter. Artinya FEV1 atau Force Expiratory Volume di detik pertamanya itu turun gitu. Nah, itu keywordnya untuk yang obstruktif dulu. FEV1-nya itu turun. Nah, terus kita lihat lagi selanjutnya. Pas dia ekspirasiin total semuanya, dia juga lebih turun gitu, volume kapasitas vital parunya ternyata juga lebih rendah gitu. Dia di situ maksimal cuma 3 liter aja gitu, sampai detik terakhirnya dia menghembuskan nafas gitu, sampai terakhir dia ekspirasi. Jadi di situ dia ada penurunan FEV1 sama efisinya bisa normal, bisa turun juga gitu. Nah, habis dari pemeriksaan spirometri itu, kita bisa klasifikasiin PPOK-nya berdasarkan derajatnya tadi, tergantung FEV1-nya berapa gitu. Untuk FEV1 normal itu harus lebih dari 80%. Artinya untuk volume udara yang dihembuskan di detik pertama itu harus lebih dari 80% kapasitas vital parunya gitu. Kalau misalnya ada hambatan berarti dia kurang dari 80%. Nah, kurang dari 80% itu sejauh mana kurangnya gitu. Untuk yang masih PPOK ringan, dia masih kurang dari 80, masih lebih dari 80, kalau yang PPOK yang sedang 50-80%, kalau yang PPOK berat 30-50%, kalau yang PPOK sangat berat itu FEV1-nya kurang dari 30%. Itu untuk derajat dari PPOK-nya. Nah, ini dia klinisnya buat ke pengobatannya gitu. Next, boleh? Next lagi, sekali lagi. Nah, ini tadi ya teman-teman, habis kita staging nih, keparahan PPOK-nya pakai FEV1-nya tadi, seberapa persen itu, nah kita bisa sesuaiin sama obat yang mau kita kasih buat pasiennya, buat ngontrol gejalanya di rumah gitu. Kalau misalnya dia termasuk yang ringan, kita bisa kasih SABA aja. SABA itu yang short acting, beta agonis gitu. Nah, kalau misalnya dia udah yang sedang, SABA-nya itu kita tambahin pakai LABA yang long acting. Gitu. Kalau misalnya dia udah yang berat, kita tambahin lagi pakai kortikosteroid inhalasi. Tapi kalau misalnya udah yang very severe itu, yang sangat berat, udah kita kasih SABA dikasih, LABA dikasih, kortikosteroid inhalasi dikasih, sama disangguin oksigen buat di rumahnya, karena udah berat banget itu. Dan kita pertimbangkan juga boleh pakai surgical treatment untuk yang sangat beratnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu tadi untuk PPOK. Nah, next boleh. Nah, ini untuk tata laksana eksaserbasi akut PPOK. Kapan PPOK dibilang eksaserbasi? Itu kalau misalnya ada batuknya itu bertambah berat, terus ada perubahan sputumnya, perubahan dari jumlahnya tambah banyak, sama perubahan dari warnanya misalnya, atau konsistensinya. Nah, itu perubahan sputum dan batuk yang lebih frekuen itu bisa disebut eksaserbasi akut PPOK. Pasiennya jadi memberat kondisinya, seseknya, batuknya gitu. Nah, untuk pengobatannya, ini udah sepaket teman-teman 1-4
dikasih semuanya. Yang pertama oksigennya pakai nasal kanu dulu, terus dikasih bronkodilator. Bronkodilatornya boleh pakai SABA, pakai inhalasi ya berarti, boleh pakai yang pakai adrenalin atau aminofilin subkutan atau yang IV gitu kalau misalnya inhalasinya nggak ada gitu. Selain yang bronkodilator juga langsung dikasih kortikosteroid. Kortikosteroidnya juga dikasih yang sistemik pakai prednisolon gitu. Terus dikasih juga antibiotik karena yang bisa jadi pencetus eksaserbasi PPOK ini salah satunya paling sering adalah infeksi gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien PPOK terus dia terkena infeksi, biasanya dia memberat PPOK-nya. Makanya kita kasih antibiotik dulu gitu. Antibiotiknya juga dikasihnya empiris aja atau yang sesuai yang tersedia di tempat pelayanan kita gitu untuk PPOK ya. Lanjut. Nah, ini temannya PPOK, sama-sama dia penyakit obstruktif, tapi di sini dia sifatnya itu reversibel karena etiologinya adalah alergi gitu. Jadi sebenarnya si parenkim parunya, si traktus respiratorisnya itu masih normal gitu, cuma ada kelainan aja karena alergi gitu. Untuk asma bronkial ya, penyakit saluran respiratori, dia merupakan inflamasi kronik juga, cuman dia itu sifatnya reversibel gitu. Jadi dia kata kuncinya yang dikuningin itu ya teman-teman, dia kronik, berulang, reversibel, terus memberat pada malam atau dini hari, sama itu harus ada pencetusnya gitu. Kalau pencetusnya nggak ada, terus udah di treatment gitu, dia bakal reversibel, bakal reverse ke kondisi normalnya lagi gitu. Bedain sama PPOK. Nah ini untuk gejala-gejalanya kurang lebih mirip ya, ada batuk, terus bisa wheezing ya untuk yang asma, terus sesak nafas sama dadanya terasa seperti tertekan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya juga sama, dia gold standarnya spirometri ya. Kita mau lihat dia obstruktif benar atau enggak. Nah, terus di spirometri juga sekalian tes bronkodilator gitu. Bronkodilator ini buat bedain dia sama PPOK. Sama-sama obstruktif, tapi kalau asma begitu kita kasih bronkodilator, dia bakal membaik FFP1-nya gitu. FFP1-nya bakal meningkat. Nah, itu dibilang reversibel. Bedain sama PPOK. Nah, selain tadi spirometri sama yang tes bronkodilator juga bisa pakai arus puncak expirasi gitu. Dia ini terutama buat pasien-pasien yang lagi serangan akut, terus kita mau evaluasi terapi yang udah kita kasih gitu. Pakai pengukuran arus puncak expirasinya, alat itu yang di bawah kanan ya, itu alat pengukur AP-nya gitu. Nah, terus juga bisa skin prick test, alergi ya biasa, sama bisa uji provokasi bronkus gitu. Jadi di sini kita kalau yang tes bronkodilator dilihat kasih bronkodilator membaik atau enggak, kalau yang uji provokasi ini dikasih alergen gitu, beneran asma atau enggak gitu kebalikannya. Sama yang terakhir X-ray toraks, cuma kalau ini dia harusnya normal ya, cuma dilakukan buat nyingkirin penyakit lain gitu yang bisa menjadi etiologi dari sesak nafasnya misalnya. Next. Nah, untuk klasifikasi asma itu ada banyak banget teman-teman. Ada yang berdasarkan derajat kontrolnya, ada yang pas dia eksaserbasi akut gimana, ada yang pas dia lagi nggak akut gimana gitu. Nah, ini untuk klasifikasi derajat asma berdasarkan gambaran klinis secara umum. Jadi pas dia lagi nggak kambuh gitu. Ada yang derajat asma intermittent, persisten juga ada yang ringan, sedang, berat gitu. Nah, ini arti klinisnya buat nentuin kita mau ngasih obat kontrolernya apa gitu. Jadi sehari-hari itu obatnya yang dikasih mau apa. Kalau misalnya dia masih derajat asma yang intermittent, artinya dia yang paling jarang banget kambuh ya teman-teman, bisa dilihat gejalanya gimana. Pokoknya intermittent itu yang paling jarang kambuh. Nah itu kita nggak usah ngasih controller, nggak apa-apa. Gitu. Jadi prinsipnya cuman menghindari pencetus aja gitu. Jadi identifikasi pencetusnya apa dan dihindari untuk yang intermittent. Tapi kalau misalnya udah persisten, kita harus kasih controllernya karena di situ dia udah lebih sering gitu muncul serangannya. Untuk yang persisten ringan di sini kita kasih kortikosteroid yang inhalasi dulu gitu. Untuk yang persisten sedang, kortikosteroid inhalasinya dikombinasiin sama LABA yang long acting beta agonis gitu. Tapi kalau misalnya udah persisten berat ditambahin lagi ke kortikosteroid yang inhalasi, ditambah LABA, ditambah kortikosteroid yang oral gitu. Jadi paket lengkap kalau yang berat. Next. Nah, ini berdasarkan derajat serangan. Jadi kalau yang tadi asma, kalau misalnya dia lagi nggak kambuh ya, kontrolernya apa gitu. Nah, ini asma kalau misalnya dia lagi kambuh gitu, lagi serangan. Nah, itu sebelum kita mau menentukan gitu langkah selanjutnya apa, kita harus nilai dulu derajat serangannya itu apa gitu. Derajatnya ringan, sedang, berat, atau udah ancaman henti nafas gitu. Kalau misalnya ringan, yang paling gampang itu dilihat dari pasiennya masih bisa ngomong atau enggak gitu. Ditanya, ibu kenapa gitu, apa yang dirasa sekarang. Kalau misalnya dia masih bisa bicara kalimat lengkap panjang gitu, berarti dia masuk yang derajat ringan gitu, masih bisa ngomong kalimat yang lengkap. Kalau misalnya dia pas jawab itu udah
kalimat yang terpenggal-penggal, yang terputus-putus gitu. Nah, itu udah masuk yang derajat sedang. Kalau misalnya dia cuma bisa sepatah kata doang gitu, ngos-ngosan sepatah kata lagi gitu. Nah, itu udah termasuk yang derajat berat. Itu yang paling gampangnya. Tapi selain itu, bisa dilihat lagi banyak ya dari gejala sesaknya gimana, dari posisi ibunya dia masih bisa tiduran atau enggak, udah duduk atau udah ngebungkuk atau gimana gitu. Terus kesadarannya gimana, TTV-nya juga bisa dilihat dia takikardia atau enggak, takipno atau enggak. Sama next, bisa dilihat juga di slide selanjutnya itu dari pemeriksaan penunjangnya macam-macamnya. Bisa dilihat dari spirometrinya, tapi spirometri nggak boleh buat ini ya pemeriksaan pas lagi serangan akut ya. Nah, terus juga bisa dari AGD-nya gitu, macam-macam buat penentuan derajat serangan dari asmanya ini. Gitu. Next. Nah, ini ada klasifikasi lagi yang ini ya berdasarkan derajat kontrolnya. Ada yang terkontrol penuh, ada yang terkontrol sebagian, sama yang tidak terkontrol. Kalau ini nice to know aja sih ya. Lanjut, boleh? Nah, ini yang penting lagi, algoritma penata laksanaan asma di rumah sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi jaga rumah sakit atau klinik gitu, ada pasien asma, itu langsung kita anamnesis singkat pemeriksaan fisik sekalian buat nentuin derajatnya tadi ya, derajatnya ringan, sedang, berat, atau dia udah ancaman henti nafas gitu. Kalau misalnya dia derajat ringan, sedang, atau berat, itu tata laksananya secara umum sama. Pertama, kita kasih oksigen, jangan lupa dia sesek ya, sesek kita kasih oksigen, asalkan dulu 2-4 liter gitu, terus dikasih bronkodilator. Bronkodilatornya boleh bebas teman-teman, yang paling sering dikasih yang SABA ya. SABA ini dikasih dalam 20 menit, boleh diulang sampai 1 jam gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ternyata derajatnya berat, itu dia nggak membaik pakai yang kita kasih bronkodilator tadi aja, bisa dikasih kortikosteroid sistemik yang oral ya. Di sini tadi ya, di sini untuk yang di kotak oranye itu untuk yang kortikosteroid dikasih buat serangan asma yang berat atau nggak respon terhadap pengobatan bronkodilator yang awal tadi kita kasih yang SABA 20 menit itu. Nah, habis kita kasih ini paket awal, kita evaluasi lagi setelah 1 jam gitu. Pas kita evaluasi setelah 1 jam itu kita monitoring tadi dari TTV-nya, terus diperiksa APE-nya, harus puncak ekspirasinya kalau ada, kalau bisa. Nah, kita lihat responnya. Boleh next, teman-teman? Kalau misalnya tadi setelah 1 jam pertama kita kasih tata laksana awal ya, tadi oksigenasi, dikasih SABA inhalasi, dikasih kortikosteroid oral. Nah, itu kita lihat kalau misalnya responnya baik, artinya dia gejalanya hilang, terus TTV-nya udah normal, pemeriksaan fisiknya normal, pasiennya boleh pulang gitu. Kita bawain aja obat-obat pulangnya si controller sama reliever kalau dia muncul serangan di rumah gitu. Kalau misalnya responnya nggak sempurna, bagan yang kuning ya teman-teman di situ. Habis kita kasih terapi inisial 1 jam, tapi ternyata dia gejalanya itu nggak membaik atau cuma berkurang sedikit, tapi masih ada gejalanya gitu. Nah, itu harus dirawat, kita rawat inapkan. Nah, dikasih lagi kombinasi SABA sama antikolinergik, terus boleh dikasih kortikosteroid sistemik sama minofilin drip gitu. Nah, kalau misalnya udah di terapi 1 jam ternyata dia memburuk, terus dia ada tanda-tanda distres respirasi, ya udah kita masukin pasiennya ke ICU. Terapinya juga terapi ICU ya, di situ dia lebih ketat monitoringnya dan lebih agresif lagi buat penghentian gejalanya gitu. Nah, itu kurang lebih untuk algoritma asma. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, kelainan kafum pleura. Ini kelompok terakhir yang kita pelajari hari ini ya teman-teman. Kelainan kafum pleura ini nanti ada beberapa gitu. Cuman kurang lebih mereka mirip-mirip sih. Gitu. Lanjut boleh. Nah, ini kafum pleura dulu. Dia secara anatomis merupakan ruang antara pleura parietalis dan pleura visceralis gitu. Yang parietalis yang nempel di dinding dada kita ya. Untuk yang pleura visceralis yang nempelnya ke parenkim paru gitu. Nah, di antara dua pleura ini ada ruangan. Ruangannya ini dia secara fisiologisnya itu terisi cairan mukus buat lubrikasi pada saat dia ekspansi sama recoil supaya dia baik gitu saat ekspansi sama recoilnya. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu yang bikin dia terisi bisa udara, bisa cairan, bisa macam-macam. Nah, itu bisa terjadi kelainan di situ dan akhirnya bisa nimbulin gejala-gejala pernafasan juga kayak sesek kayak gitu ya. Nah, tergantung tadi dia yang ngisi ruangannya itu apa. Kalau misalnya yang ngisinya itu udara namanya
pneumotoraks ya teman-teman. Kalau yang mengisi si rongganya itu cairan, berarti efusi pleura. Kalau misalnya darah, namanya hematotoraks. Kalau misalnya yang isinya itu apa di sini pus, ada nanah di situ, berarti namanya empiema. Kalau ada cairan limfatik, berarti namanya kilotoraks gitu. Lihat aja nanti kira-kira yang ngisi itu apa gitu. Diagnosisnya disesuaikan. Next boleh. Nah, ini efusi pleura yang pertama di situ. Jadi di kavum pleuranya itu terisi akumulasi cairan yang abnormal. Nah, tinggal kita identifikasi dulu ini cairan yang isi itu cairan yang jenis apa gitu. Ada cairan yang transudat, ada yang eksudat gitu. Kalau yang transudat itu dia yang plasmanya aja di situ gitu. Untuk yang transudat yang bisa nyebabin si cairan transudat ini dia ekstravasasi ke pleura itu, yang pertama bisa karena peningkatan tekanan hidrostatik gitu. Artinya tekanan plasma yang ada di dalam pembuluh darahnya itu meningkat. Jadinya nanti si cairan plasma yang dalam pembuluh darah itu ekstravasasi atau rembes keluar gitu, akhirnya mengisi kavum pleuranya. Nah, kondisi-kondisinya bisa bikin peningkatan tekanan hidrostatik ini contohnya ada di CHF gitu. Ketika CHF terutama yang failure yang kiri ya, jantung kiri, dia di situ ada akumulasi darah di bilik kirinya, akhirnya kan ke belakangnya backwards-nya juga bakal ada akumulasi cairan ya. Ketika dia terjadi akumulasi cairan di parunya, di situ tekanan hidrostatiknya juga bakal meningkat di kapiler-kapiler dekat pleuranya. Akhirnya terjadi peningkatan tekanan hidrostatik di kapiler pleuranya itu, dan akhirnya si cairannya ekstravasasi gitu ke pleura, mengisi pleuranya tadi. Terus juga bisa transudat ini karena penurunan tekanan onkotik gitu. Jadi zat yang terlarut di dalam darahnya itu tuh berkurang. Nah, yang bisa bikin tekanan onkotik ini kan salah satunya protein albumin ya teman-teman ya. Kalau misalnya protein albumin ini kadarnya menurun, berarti tekanan onkotiknya turun. Ketika tekanan onkotik turun, plasmanya bakal pindah juga gitu, dari yang tekanan onkotik rendah ke yang lebih tinggi. Kalau onkotik kebalikannya hidrostatik ya gitu. Jadi nanti juga ada ekstravasasi plasma dari kapiler ke kavum pleura. Nah, contoh-contoh pada kondisi yang terjadi hipoalbumin ini misalnya pada pasien-pasien yang low intake kayak gitu, yang makannya sedikit, hipoalbumin gitu. Terus bisa juga pada pasien-pasien yang sirosis hepar, misalnya dia sintesis albuminnya kan jadi rendah ya, makanya bisa hipoalbumin. Gitu. Nah, terus untuk akumulasi cairan yang kedua, cairan yang eksudatif. Yang eksudatif ini dia cairan yang terjadi karena infeksi, inflamasi gitu. Jadi misalnya ada infeksi paru, ada pneumonia gitu. Untuk infeksi kan ini ya kardinal sign inflamasi, salah satunya vasodilatasi, terus nanti si cairan dalam kapilernya itu tuh juga ekstravasasi keluar gitu, tapi yang keluarnya adalah cairan hasil inflamasi yang dia nanti di dalamnya itu ada tinggi protein, ada debris-debris sel gitu-gitu ya, itu yang eksudatif. Nah, cara bedainnya transudat sama eksudat bisa pakai Rivalta test. Rivalta test ini nanti dia dibilang positif kalau misalnya pas kita lihat itu bakal ada presipitat yang ngumpul gitu di bagian atasnya. Nah, itu nunjukin kalau misalnya cairannya adalah eksudat untuk yang Rivalta test. Nah, efusi pleura lagi yang gambaran paling kanan itu gambaran chest x-ray-nya atau foto polos toraksnya. Situ khasnya di efusi pleura ya teman-teman, ada gambaran berselubungan homogen gitu yang warnanya lebih opak. Itu nunjukin kalau misalnya dia terisi cairan di situ, bukan udara. Nah, cairannya itu ada berselubungan homogen, terus nanti kita lihat di sudut costophrenikusnya. Harusnya dia lancip ya teman-teman ya, sudut antara coste sama phrenia, diafragmanya harusnya lancip. Tapi kalau misalnya si kavum pleuranya terisi cairan, nanti sudut costophrenikusnya jadi menumpul gitu. Sama ada yang ditunjuk sama panah merah itu meniscus sign gitu. Jadi nanti ada lengkungan gitu di ujung dari akumulasi cairannya. Untuk efusi pleura gampang prinsip terapinya ya, karena di situ ada cairan yang seharusnya nggak ada di situ, cairannya harus dikeluarin dengan cara kita pasang WSD atau chest tube gitu. Sama tinggal kita terapi underlying prosesnya, etiologinya apa. Jadi kalau misalnya dia infeksi ya berarti harus terapi infeksinya gitu. Kalau misalnya dia ada hipoalbumin ya terapi hipoalbuminnya gitu ya. Jadi keluarin cairannya sama treat underlying prosesnya gitu. Lanjut. Selanjutnya pneumotoraks. Pneumotoraks ini sama ada sesuatu yang mengisi kavum pleura yang seharusnya nggak di situ, dan yang mengisi itu adalah udara gitu. Ketika dia terpenuhi sama udara kavum pleuranya, akhirnya si parunya ini nggak bisa ekspansi ya ketika inspirasi gitu. Akhirnya parunya juga jadi kolaps. Akhirnya muncul sesak nafas gitu ya, nyeri juga bisa. Nah, untuk pneumotoraks ini ternyata ada beberapa
klasifikasinya gitu. Ada yang berdasarkan etiologinya, ada yang berdasarkan jenis lukanya gitu. Untuk yang berdasarkan etiologinya bisa pneumotoraks spontan sama bisa yang traumatik. Kalau traumatik jelas ya karena ada injury di situ, ada jejas gitu. Kalau yang spontan di situ nggak ada jejas, nggak ada apa, terjadi pneumotoraks gitu. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu berarti terjadi pneumotoraks yang dia pasiennya itu nggak punya penyakit paru apa-apa sebelumnya. Untuk yang sekunder berarti untuk yang pasien yang ada penyakit paru sebelumnya terus terjadi pneumotoraks gitu. Itu untuk yang sekunder. Nah, untuk yang klasifikasi selanjutnya berdasarkan jenis teman-teman. Ada yang open pneumotoraks, ada yang close pneumotoraks gitu. Kalau open berarti jelas ya, dia ada hubungan antara lingkungan luar dengan si pleuranya gitu, ada luka gitu. Ini untuk yang traumatik ya terutama. Terus yang kedua ada yang close. Kalau yang close berarti nggak ada hubungan antara lingkungan luar sama kavum pleuranya gitu. Untuk yang close juga ada yang simple pneumotoraks, ada yang tension pneumotoraks. Yang bedain adalah di tension pneumotoraks ini dia tekanan si udara yang ngisi kavum pleuranya itu sangat tinggi sampai dia mendesak mediastinum, mendesak trakea juga gitu. Ada efek desak ruangnya ke kontralateral. Untuk gambaran radiologisnya, untuk yang atas dulu ya, yang ada panahnya itu, nah itu untuk yang simple pneumotoraks. Jadi kelihatan di sini yang pertama si corakan bronchovaskular sisi yang terkena jejas itu dia menurun corakannya gitu. Jadi keisi udara doang. Jadi lebih hiperlusen kelihatan lebih gelap. Nah, terus yang ditunjuk panah merah itu adalah pleural line. Pleural line itu adalah si batas pleuranya itu kelihatan banget gitu. Yang nunjukin kalau misalnya parunya itu kolaps, kedorong gitu ya. Nah, terus untuk yang gambar di bawahnya, yang bagian tengah, itu dia nunjukin tension pneumotoraks. Gitu. Pas di tension pneumotoraks itu kan dia khasnya ya, selain ada hiperlusensi, ada pleural line juga, kelihatan parunya kolaps, juga ada efek mendesak ke kontralateral, mendorong ke kontralateral. Jadi si jantungnya, mediastinumnya kedorong, trakeanya juga bisa kelihatan di situ kedorong ke kontralateralnya. Gitu ya. Next, boleh? Nah, ini pemeriksaan fisiknya, bedain efusi pleura sama pneumotoraks. Kalau inspeksinya sama ya, dia sama-sama si parunya itu nggak bisa ekspansi, makanya gerakan dinding dadanya yang sisi yang terkena itu bakal tertinggal, gitu, nggak simetris gerakannya. Terus untuk yang diperkusi, baru kita bisa bedain nih, kalau efusi pleura, cairan, berarti dia diperkusi, kedengarannya redup ya teman-teman ya. Kalau yang dia pneumotoraks, karena dia terisi udara yang banyak di situ, akhirnya ada hipersonor. Kalau palpasi juga sama, vokal tonitusnya menurun dua-duanya, karena antara dinding dada yang kita periksa sama parunya itu ada yang menghalangi, baik itu cairan maupun udara gitu ya, bikin si vokal fremutusnya jadi menurun. Nah, terus auskultasinya untuk suara dasar vesikulernya juga menurun karena tadi ya ada yang menghalangi antara dinding dada yang kita periksa sama parunya gitu. Makanya suara dasarnya menurun. Nah, untuk radiologisnya tadi khas banget ya untuk efusi pleura karena dia cairan pertama bakal lebih opak, opasitasnya lebih tinggi, warnanya putih, berselubungan homogen. Nah, terus sudut costophrenikusnya terisi cairan di situ makanya jadi tumpul sama ada meniscus sign. Gitu. Untuk yang pneumotoraks, di situ dia karena terisi udara, jadi lapang parunya hiperlusen, lebih gelap dia. Terus ada pleural line, parunya kolaps, terus untuk yang tension pneumotoraks, trakea sama mediastinumnya terdorong ke kontralateral. Gitu ya. Lanjut. Ternyata udah selesai. Jadi itu ada 3 kelompok penyakit paru yang sering ketemu ya di soal-soal PPD gitu. Mau latihan soal dulu atau mau sesi tanya jawab dulu boleh? Gimana Mbak Fitri? Ya langsung latihan soal dulu ya dok ya. Iya boleh. Ya. Boleh mulai nomor 1 dulu. Ya buat teman-teman nih, buat Sobat Limbik yang sukarela untuk membacakan soal lalu menjawab, silahkan di open mic. Ini kalau nanti jawabannya salah nggak apa-apa ya dok ya, kan masih belajar dok ya. Nggak apa-apa, atau mau ada hadiah? Mau ada hadiah apa buat yang paling banyak jawab nih, yang paling aktif? Boleh deh nanti aku kasih hadiah di akhir sesi. Tuh gitu. Ayo Sobat Limbik dapat hadiah nih dari tutor langsung. Ada 3 pertanyaan ya teman-teman, nanti boleh yang paling aktif sama yang paling banyak benernya. Yuk, ya. Yang mau jawab nomor 1 dulu. Yuk silakan di open mic-nya. Yuk biar pada agak ngantuk ya. Udah mau siang. Iya, udah pada sarapan belum? Mau izin perkenalkan Mbak Fitri, Dokter Nida. Ya, Saya Sela. Dari Sela ya. Silakan. Ya, terima kasih
Yang soal nomor 1, seorang pria 70 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang memberat sejak 1 jam yang lalu. Pasien juga mengeluhkan batuk berdahak kehijauan sejak 2 hari lalu. Riwayat keluhan serupa 6 bulan lalu. Pasien merupakan perokok aktif sejak usia 30 tahun, sebanyak 3 bungkus rokok per hari. Pemeriksaan didapatkan tekanan darah 130 per 90 mm air raksa, heart rate 90 kali per menit, respiratory rate 35 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pelebaran sela iga dan barrel chest. Pemeriksaan lab didapatkan leukositosis. Berikut ini perlu diberikan pada pasien adalah yang A ya dok, oksigen, bronchodilator, steroid, dan antibiotik. Ya, diagnosisnya apa? PPOK dok. Ya, benar ya teman-teman, untuk yang jawaban nomor 1. Di sini dia mau ngarahin kita diagnosis PPOK. Pertama ya, dari anamnesisnya dulu, keluhannya sesak nafas, terus ada batuk gitu. Terus ada untuk yang eksaserbasi PPOK, kan ya tadi gejalanya yang memberat gitu. Sesak nafasnya memberat 1 jam. Terus batuknya ternyata berdahak kehijauan dari 2 hari yang lalu. Berarti ada perubahan karakteristik sputumnya juga ya di situ. Gejala memberat gitu, ada sputumnya juga yang berubah. Terus ada riwayat keluhan serupa 6 bulan. Untuk faktor risikonya kita dapetin ternyata dia merokok dari usia 30 tahun, berarti udah 40 tahun dia ngerokok ya. Gitu. Terus ternyata RR-nya meningkat, akid flu, sama ada febris gitu. Terus ternyata dari PF ada pelebaran sela iga sama barrel chest ya, ada hiperinflasi si parunya gitu. Untuk yang tadi ya eksaserbasi PPOK kan paling sering diakibatkan sama infeksi ya. Makanya di sini juga pas di lab kita periksa ada leukositosis gitu. Ada bukti dia infeksi. Ada ini juga ya demamnya tadi gitu. Nah, PPOK jangan lupa teman-teman, tadi ya dia paket ada 4 terapinya itu. Oksigen karena dia sesek, bronchodilator karena dia ada tersumbat ya si aliran udaranya itu, steroid sama antibiotik sekalian dikasih juga. Antibiotiknya buat infeksinya tadi yang bisa nyebabin eksaserbasi. Itu nomor 1. Makasih ya. Lanjut nomor 2, ada yang mau? Makasih dok. Makasih moderator. Ya, silakan nomor 2. Selamat ya Sela tadi ya, sudah menjawab dengan benar. Tadi juga teman-teman kalau perhatikan itu ada di PPT ya, yang jawaban yang nomor 1 tadi. Sekarang lanjut nomor 2. Monggo teman-teman semuanya Sobat Limbik yang ingin membacakan soal dan juga menjawab bisa langsung di open mic-nya. Rupanya pada malu-malu kucing semua ini ya. Mungkin Mbak Moderator mau bacain? Mau coba dong. Ya. Boleh. Tadi ada yang open mic belum? Iya. Izin baca ya. Seorang wanita 42 tahun. Seorang wanita 42 tahun datang ke klinik praktik dokter umum untuk kontrol pengobatan OAT bulan kedua. Pasien sedang berada dalam regimen OAT kategori 1, pada hasil pewarnaan Zell-Nelson didapatkan hasil positif negatif. Langkah selanjutnya adalah A. Ulang OAT kategori 1 fase intensif. Ya, boleh Mbak Moderator di next dulu buat jawabannya ya. Nah, ternyata di sini jawabannya yang B ya. Yang Lanjutkan OAT kategori 1. Kenapa? Di sini kita lihat pasiennya. Dia TB ya, TB paru berarti ya, karena dikasih OAT. Terus dia dilakukan pemeriksaan di bulan keduanya itu, didapatkan hasil bakteriologisnya masih positif, masih ada yang positif gitu. Positif, ada yang positif 1, ada yang negatif 1 gitu ya. Nah, untuk evaluasi BTA pada OAT itu kan kita evaluasinya pakai BTA ya, SPS gitu. Di bulan kedua, di bulan kelima, sama di akhir bulan ke-6 gitu. Nah, itu si milestone-nya, pertama bulan kedua, bulan kelima, sama bulan ke-6. Kalau misalnya dia diperiksa di bulan kedua, harusnya kan udah negatif tuh karena ada 2 bulan fase intensif. Tapi kalau misalnya dia masih positif nih bulan kedua, nggak apa-apa lanjutin dulu. Karena belum bisa dibilang gagal kan ya, karena definisinya gagal tadi, kalau misalnya di bulan kelima diperiksa, baru dia itu masih positif. Nah itu baru kita bisa bilang dia kasusnya gagal, baru kita lanjut ke ganti kategori 2 gitu. Tapi di sini dia masih bulan kedua,
hasilnya ada yang positif, itu nggak apa-apa, dilanjutin dulu, masuk ke fase yang lanjutan. Nanti di bulan ketiga, kita periksa lagi, gitu. Karena khusus buat di bulan kedua yang positif itu, kita periksa lagi di bulan ketiganya. Harusnya di bulan ketiga itu udah negatif, gitu. Kalau misalnya bulan ketiga udah negatif, lanjutin lagi. Kalau misalnya di bulan kedua dia udah negatif, ya udah periksanya nanti di bulan kelima lagi aja, gitu. Harapannya di bulan kelima ya udah masih negatif, gitu ya. Jadi untuk di bulan kedua, kalau misalnya dia masih ada hasil yang negatif, itu nggak apa-apa, dilanjutin dulu obatnya, gitu, kategori satunya. Lanjutin ke fase lanjutan. Terus nanti di bulan ketiga baru diperiksa lagi, gitu, positif atau negatif. Kalau misalnya masih positif juga, lanjutin lagi aja sampai bulan kelima, sampai dia dikatakan gagal, itu kan berarti di bulan kelima ya milestone-nya. Kalau misalnya milestone di bulan kelima masih positif, nanti baru kita ganti masuk ke kategori 2. Gitu ya teman-teman ya. Paham? Lanjut nomor 3. Terima kasih ya Mbak Aziza udah mencoba untuk menjawab. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 3, buat sobat limbik yang lain, mungkin yang laki-laki ya, yang karena tadi sudah perempuan semua. Ayo, calon pemimpin. Mana suaranya? Pemimpin siapa kita? Pemimpin negara ya Mbak. Oke, gimana? Ada yang ingin mencoba untuk membacakan soal? Kayaknya ini masih baca masing-masing, masih mikirin masing-masing dulu Mbak, nggak apa-apa. Soal terakhir. Ya mungkin Dokter Nida Dok, silakan kalau mau minum dulu Dok. Soalnya sampai serak ya Dok. Ini emang suaranya kayak gini. Ya ini Saudara Rifa, udah open mic, mau membacakan soal? Oh ya boleh Mbak. Ya silakan. Nomor 3, seorang pria usia 49 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Keluhan ini disertai batuk berdahak berwarna kehijauan dan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat penyakit gagal ginjal dan darah tinggi dan sudah 1 tahun ini rutin cuci darah 2 kali per minggu. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100 mmHg, heart rate 100, respiratory rate 30, suhu 36,8. Pada pemeriksaan fisik didapatkan rongki basah kasar di kedua lapang paru. Kemungkinan diagnosis pasien adalah yang E ya Dok. Boleh next, Mbak Fitri? Ya, jawabannya benar ya teman-teman. Dia yang HCAP, yang Healthcare Associated Pneumonia. Benar ya. Di sini untuk pneumonianya udah jelas ya, ada keluhan demam, ada batuk berdahak, ada sesak nafas. Terus di sini didapatkan kalau misalnya faktor risikonya itu dia ada cuci darah udah setahun, bolak-balik terus ke rumah sakit 2 kali seminggu gitu. Berarti dia ada faktor risiko ya, dia jalan ke rumah sakitnya gitu, bolak-balik udah setahun. Terus di sini PV juga ada rongki basah gitu di kedua lapang parunya. Kita bedain lagi ya tadi teman-teman, HAP sama HCAP. Kalau yang HAP itu untuk pasien-pasien yang rawat inap, yang muncul pneumonianya itu onsetnya akut baru setelah 2 hari di rawat inapkan gitu. Itu yang hospital acquired pneumonia. Kalau yang healthcare associated pneumonia untuk pasien-pasien yang ada kontak dengan rumah sakit aja tapi dia nggak dirawat inap. Walaupun dirawat inap, yang tadi ya dia udah 90 hari sebelumnya gitu dirawat inapnya, baru muncul pneumonianya. Nah itu untuk yang HCAP. Jadi benar untuk yang ini, karena dia ada faktor risiko cuci darah ya, bolak-balik 2 kali seminggu selama setahun ke rumah sakit, kita diagnosis yang HCAP. Itu. Next boleh. Ya, terima kasih ya, Rifa. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dokter Nida, atas pemaparannya yang sangat luar biasa nih, dok ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, dok ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi, buat teman-teman yang namanya saya sebut, silahkan di open mic ya, untuk bertanya secara langsung nih kepada tutor. Jadi, anggap aja nih sebagai kelas ya, ada tutor, terus ada murid-muridnya gitu kita. Ya, baik. Dari yang pertama, ini ada dari Saudara Rifa Nadifa. Silahkan open mic untuk bertanya ke tutor. Izin bertanya dokter, apabila untuk pasien anak dengan pneumonia untuk derajat ringan sedang beratnya itu bagaimana ya dok? Dan untuk terapinya juga bagaimana dok? Terima kasih. Iya, makasih ya Rifa Nadifa. Di sini untuk kali ini kan kita belajar pulmonologi dewasa ya, makanya anaknya kita skip dari tadi gitu. Nah untuk anak sendiri memang dia untuk kriteria diagnosisnya aja udah berbeda nih untuk pneumonia gitu. Pneumonia pada anak itu yang jelas ada sesak nafas aja sama
demam, nah itu udah bisa dibilang pneumonia, dan paling banyak itu yang bronkopneumonia tadi ya. Untuk derajatnya sendiri, anak itu dia sebenarnya nggak saya masukin di sini ya, cuman dia itu biasanya paling sering dilihat dari retraksinya aja gitu. Dari takipnya itu secepat apa, terus retraksinya gitu kan, macam-macamnya retraksinya, dari yang paling ringan gitu sampai ke yang paling berat. Dilihat retraksinya itu dari suprastenal kah, terus dia di interkostal kah gitu, bisa sampai 3 strik juga gitu. Nah itu retraksinya seberat apa juga bisa jadi penentuan derajat dari pneumonianya gitu. Untuk terapinya nanti mungkin ini di sini bisa dibahas lebih lanjut di ini ya, kalau ada sesi anak dari Limbik ID ya, supaya bisa lebih jelas gitu untuk yang anaknya gimana. Gitu. Berarti nanti Deriva nanti ikut ya kalau misalnya ada sesi anak dari Limbik ID gitu, supaya bisa ditanyain lagi di sini dan bisa dijawab dengan lebih lengkap gitu. Gitu dulu ya Deriva ya. Ya, terima kasih Saudari Riva dan juga dokter ya. Mungkin bisa buat catatan ya buat panitia Limbik ke depannya untuk sesi anak bisa dilaksanakan. Ya, kita lanjut ke Saudari Sinta Kusuma Wardani. Oke, Mbak Sinta, silakan di open mic. Iya, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya, kalau pneumonia karena infeksi COVID-19 itu sebenarnya masuk ke dalam klasifikasi pneumonia yang mana ya dokter? Lalu untuk tata laksananya sendiri bagaimana? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Mbak Fitri ya. Ya, silakan dokter. Untuk COVID sendiri, dia termasuk ini ya, nama lainnya kan SARS, nama penyakitnya itu SARS-CoV-2 nama virusnya, Severe Acute Respiratory Syndrome gitu, coronavirus 2 gitu. Dia termasuk ke pneumonia. Nanti dia juga tadi kan pneumonia etiologinya mikroorganisme secara umum ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur gitu. Ternyata untuk COVID ini dia yang etiologi yang virusnya gitu. Nah, COVID-19 ini dia nanti tergantung lagi klinisnya itu gimana. Ada klinis yang tanpa gejala, ada klinis yang pneumonia aja, ada yang pneumonia berat, bisa sampai ARDS juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dia termasuk pneumonia atau enggak, bisa gitu. Tapi tergantung varian klinisnya lagi gimana munculnya gitu gejalanya. Tadi bisa tanpa gejala, bisa pneumonia biasa, bisa pneumonia berat, bisa ARDS gitu, sampai ARDS. Nah, terus untuk tata laksananya itu belum ada yang belum ada kayak konsensus yang resminya gitu, harus begini-begini, karena itu adalah penyakit yang baru ya, masih berkembang juga untuk pengobatannya gitu. Tapi secara prinsip itu, kalau yang kemarin terbaru dari modul FKUI, dia nyebutin tergantung dulu dari onsetnya gitu, udah sejauh mana sih penyakitnya ini progresivitasnya gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal masih di minggu pertama itu kita masih bisa pakai antiviral, pengobatan antiviralnya gitu, karena si virusnya itu masih ada gitu. Jadi kita bantu kasih antiviral buat ngalahin virusnya. Tapi kalau misalnya dia udah onsetnya yang lebih lanjut, yang udah lebih dari 1 minggu itu, 1-2 minggu, nah itu biasanya gejala yang muncul itu bukan lagi karena infeksi virusnya, tapi itu karena cytokine storm gitu, karena badai sitokin. Jadi karena si gejalanya itu tuh muncul karena emang imunnya kita sendiri yang malah ngedestruksiin jaringan normal di badan kita gitu. Makanya nanti di yang fase lebih lanjut ini, obat-obatannya biasanya lebih ke yang menurunkan imun gitu, untuk kayak kortikosteroid. Nah itu bisa dipertimbangkan buat yang di fase lanjutan ini gitu. Nah untuk antivirusnya yang paling sering diberikan itu sekarang oseltamivir gitu ya. Terus ada antivirus baru yang ada kombinasinya juga, itu saya lupa tapi nama obatnya apa. Tapi yang jelas tadi ya untuk yang antivirus itu yang di fase awal gitu, onset awalnya. Gitu. Nah, terus juga dipertimbangkan sekarang dikasih antibiotiknya ya. Antibiotiknya yang sering digunakan itu yang golongan fluoroquinolone sama azitromisin gitu. Nah, itu 2 antibiotiknya, terus antiviral di yang onset awal minggu 1, terus di yang onset lanjutan itu kita boleh pertimbangkan buat menurunkan imunnya pakai kortikosteroid, sama sisanya itu yang suportif simptomatis gitu. Kalau misalnya dia butuh oksigen, kalau misalnya dia butuh ventilator, dibantu pakai ventilator gitu. Terus sama ditambah sekarang vitamin C ya, vitamin C juga buat ningkatin imunnya gitu. Jadi tadi tergantung dia
pasiennya bergejala atau enggak. Kalau misalnya nggak bergejala, berarti kita kasih tadi yang suportif vitamin C kayak gitu. Terkonfirmasi ya, maksudnya yang terkonfirmasi tanpa gejala, berarti kita kasih tadi antibiotik sama vitamin C. Terus yang terkonfirmasi dengan gejala, dilihat gejalanya sejauh mana dulu. Kalau misalnya di awal boleh dipertimbangkan kasih antivirusnya, antiviralnya. Kalau misalnya udah lebih lanjut, kita tambahin buat menurunkan imunnya, gitu tadi kortikosteroidnya. Kayak gitu, mungkin secara umumnya ya, untuk yang COVID tata laksananya. Gitu, udah Sinta? Iya, baik. Baik, dokter. Sudah paham, dokter. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih, Saudara Sinta. Selanjutnya nih ada Mbak Rosalia. Dokter, ada 2 pertanyaan. Ya, silahkan kepada Saudari Rosalia. Silahkan di open mic. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Mau izin bertanya kepada Dr. Nida. Terima kasih sebelumnya Mbak Nida udah nerangin tadi ringkes dan padat, jadi lebih gampang dipahami. Nanti dari panitia boleh nggak mau minta PPT-nya gitu kalau diperbolehkan? Iya, boleh ya panitia ya. Sampaikan ya. Mau izin bertanya dokter, tadi untuk gold standar PPOK kan dengan spirometri. Nah, apakah spirometri itu di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas itu pasti ada kayak gitu? Kalau misalnya nggak ada, nanti kita kan nggak bisa menentukan dia masuk klasifikasi derajat PPOK yang mana. Nah, nanti pengobatannya seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, tadi efusi pleura kan harus di WSD. Nah, apakah semua efusi pleura itu harus di WSD gitu? Terus kapan baiknya dokter umum merujuk pasien dengan efusi pleura? Ya, terima kasih. Ya, makasih ya Sela. Untuk pertanyaan pertama, spirometri apakah pasti tersedia di vaskes primer? Nggak pasti ya. Terutama di yang daerah-daerah pedalaman itu mungkin spirometri nggak ada gitu. Tapi ada juga vaskes primer yang punya spirometri gitu. Di situ kalau misalnya ada, berarti kita bisa lakukan pemeriksaan spirometri buat nentuin juga derajat si PPOK-nya derajat berapa dan sesuaikan dengan terapinya gitu ya. Nah sekarang masalahnya kalau misalnya dia nggak ada spirometri gitu. Kalau misalnya nggak ada spirometri, PPOK ini dia boleh dirujuk teman-teman. Tapi tetap kita sebagai dokter yang di vaskes primer tetap harus dulu tata laksana awal gitu. Kalau misalnya dia datang ke vaskes primernya itu karena eksaserbasi, berarti jangan lupa 4 tata laksana eksaserbasinya tadi ya. Kalau misalnya udah stabil, baru boleh kita rujuk gitu dengan PPOK sama infeksi kan biasanya, paling sering CAP gitu. Nah, boleh kita rujuk nanti buat tata laksana lebih lanjut sama kalau mau dilakukan spirometri kalau udah stabil gitu ya. Atau rujuk kontrol ke poli juga boleh gitu. Nanti spirometri juga biasanya kan di poli nanti dilakukannya gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak ada spirometri mau di kalau di vaskes primer nggak ada spirometri itu harus gimana gitu. Jadi yang pertama tetap tadi ya tata laksana awal kalau misalnya dia ada eksaserbasi, terus antibiotiknya juga kalau udah stabil dirujuk buat di spirometri, rujuk kontrol ke poli juga boleh kayak gitu. Terus kalau misalnya emang mau terapi pasien-pasien PPOK yang kita nggak tahu derajat berapa, nah nggak apa-apa terapi aja gitu. Kita mulai kalau misalnya kita nggak tahu ya derajat keparahan penyakit apapun gitu, kita boleh coba terapi dulu mulai dari yang paling rendah. Terus jangan lupa kita evaluasi respon terapi gitu. Makanya kayak di asma juga kan kita coba dulu terus evaluasi respon terapi gitu. Sama kayak PPOK kita perkirakan dulu kira-kira dia kalau misalnya bukan eksaserbasi ya gitu kita bisa mulai dari yang sabar dulu gitu, dari yang paling ringan dulu gitu. Nanti kita coba evaluasi terapinya. Kalau misalnya dia memang bisa pakai sabar terus dia gejala yang membaik, ya udah berarti cukup sabar aja gitu. Kecuali kalau misalnya emang kita mau tahu nih kalau di spirometri dia beneran derajat berapa ya dirujuk aja nggak apa-apa gitu. Cuma untuk prinsip terapinya sama kayak yang lain ya, kita coba dari yang paling rendah dulu. Kalau misalnya emang udah baik responnya ya udah dilanjutin aja nggak apa-apa kayak gitu palingan untuk yang PPOK ya. Terus tadi efusi pleura ya, efusi pleura itu kapan harus di USG, kapan harus dirujuk ya.
Nah, ya, tadi nggak disebutin ya efusi pleura itu, dia ada yang efusi pleura yang bisa dibilang efusi pleura masif gitu. Efusi pleura masif itu kalau misalnya dia volumenya itu diperkirakan udah lebih dari 1.500 cc sama ada gangguan hemodinamik gitu, efusi pleura yang masif. Pasti kalau misalnya udah masif kita harus rujuk ya. Kita jangan lupa distabilisasi dulu, sama kalau misalnya emang udah ada gangguan hemodinamik juga ada tindakan emergensi yang bisa dilakukan gitu sama kayak pneumotoraks gitu di torakosintesis gitu. Terus kapan efusi pleura harus di WSD? Kalau misalnya udah ada gejala di WSD aja nggak apa-apa, apalagi kalau udah di toraks kelihatan gitu di WSD aja nggak apa-apa gitu, harus di WSD karena memang definitifnya harus dikeluarin kan ya, dipasang chest tube-nya gitu. Bisa diresorpsi itu kalau saya nggak salah, nanti bisa dicari lagi ya teman-teman ya, kalau emang dia volumenya itu kurang dari 200 cc, karena kurang dari 200 cc itu juga dia biasanya gejalanya nggak terlalu kerasa juga gitu. Tapi kalau misalnya dia udah muncul gejala, itu ya berarti harus sudah dikeluarin cairannya. Dengan cara apa? Dengan cara pemasangan chest tube tadi gitu. Jadi kapan efusi pleura harus di WSD? Kalau misalnya udah ada gejala, artinya tadi ya volumenya dia udah lebih banyak, jadi kita WSD. Gitu. Terus kapan harus dirujuk? Pastinya kalau efusi pleuranya yang masif tadi, ada gangguan hemodinamik yang tentu aja kita harus stabilisasi dulu. Gitu. Sama ini ya, terapi etiologisnya juga jangan lupa efusi pleura gitu. Jadi bisa pertimbangan juga nih butuh dirujuk atau enggak. Dengan cara kita pertimbangkan etiologinya kira-kira apa, bisa diatasi di sini atau enggak. Kalau misalnya dia nggak bisa diatasi di sini, artinya di vaskes primer tempat kita kerja, ya udah kita rujuk juga. Ya gitu. Jadi jangan cuman kita mikirin efusinya aja ya. Nah, etiologinya juga harus dipikirkan. Gitu. Ya, cukup jelas jawaban dari Dr. Mida ya. Bagaimana Rosalia? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih, dokter. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih, Mbak Rosalia. Ya, mungkin teman-teman Sobat Limbik nih yang masih ada pertanyaan, langsung aja ya, chat di kolom chat di Gmail. Oh ya, dokter, saya izin bertanya juga, dok ya. Tadi kan disebutkan ya, jika isoniazid dan etambutol itu bisa menimbulkan gangguan fungsi hati ya dok, ya efek sampingnya buat hepatotoksik. Nah, kira-kira nih dok, pada pasien dengan gangguan fungsi hati, itu kira-kira diganti apa ya dok ya, pada pasien TB? Kalau yang tadi ya, gangguan fungsi hati, itu tergantung gangguan fungsi hatinya apa. Gitu. Misalnya, tadi hepatitis, berarti kita selesaikan dulu hepatitisnya gitu. Jadi yang hepatotoksik itu nggak kita ganti apa-apa, kita hentikan aja. Sedangkan yang nggak punya efek hepatotoksiknya kita lanjutkan gitu. Jadi tetap OAT-nya dilanjutin, bukan dihentikan. Jadi yang dihentikan itu cuma hepatotoksik aja. Sambil kita nunggu yang si underlying penyakit heparnya itu diatasi juga gitu. Nanti kalau misalnya emang udah heparnya normal lagi, dilihat dari parameter labnya ya misalnya atau klinisnya juga, kalau misalnya udah normal lagi, udah kita lanjutin deh si yang isoniazid sama pirazinamidnya gitu. Lanjutin juga sama kombinasi OAT yang lain gitu, nggak apa-apa. Oh iya dokter, terima kasih dokter. Terus saya boleh nanya lagi dok ya, ini sambil nunggu teman-teman buat bertanya ya, daripada kita membuang-buang waktu gitu ya. Jadi dok, tadi kan dijelaskan ya di bagian pneumotoraks itu dibagi menjadi dua, yang berdasarkan etiologi sama berdasarkan jenisnya. Untuk yang etiologi tadi ada yang spontan dok ya, contohnya itu ada yang primer sama sekunder. Nah pada yang bagian primer itu tidak ditemukan penyakit paru ya dok. Kira-kira faktor risikonya apa ya dok? Padahal kan tidak ada penyakit paru sebelumnya gitu dokter. Iya, kalau yang pneumotoraks primer itu biasanya dia berhubungan sama pembentukan paru, terutama waktu dia dari kongenitalnya berarti gitu. Kalau misalnya ada shunting atau ada gangguan anomali anatomis lainnya, nah itu bisa bikin si pasien itu terjadi pneumotoraks yang spontan yang primer gitu, yang nggak ada penyakit apa-apa sebelumnya gitu. Atau juga bisa kayak struktural, kayak ada bleb gitu, kayak ada bleb yang berisi udara di pleuranya itu. Jadi kalau misalnya blebnya itu pecah, ya akhirnya si pleuranya itu terisi udara juga gitu. Padahal di situ dia nggak ada penyakit paru apa-apa sebelumnya, artinya nggak ada infeksi, nggak ada kanker kayak gitu-gitu. Nah itu bisa jadi etiologi si pneumotoraks spontan yang primer, yang tadinya kita nggak tahu ada penyakit apa-apa di parunya. Paling sering sih itu. Gitu.
Mana, Mbak Fitri? Ya dokter, maaf dok tadi ada gangguan dok ya. Ya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin buat Sobat Limbik semua, ini masih ada pertanyaan atau tidak ya? Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Gak apa, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kepikiran, komen aja kali ya Mbak Fitri ya. Nanti bisa komen di IG-nya Limbik ID, nanti Mbak Panitia, Mbak Mas Panitianya bakal coba jawab ya, atau nanti mungkin ada diskusi lagi selanjutnya. Itu kali ya Mbak Fitri ya. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Nah, ini juga supaya tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan waktunya juga sudah habis dokter. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Dokter Nida yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai dokter intensif. Ya, terima kasih yang antusiasnya sampai akhir acara. Sebelum kita tutup sama-sama ya. Ya, sebelum tutup mari kita bersama-sama. Silahkan teman semua boleh di open kameranya. Ya, boleh open kameranya, kita foto bersama-sama ya, biar kelihatan nih wajah cantik sama wajah gantengnya. Mungkin teman-teman panitia yang lain bisa siap-siap untuk mendokumentasikan ya. Yuk semuanya open kamera. Ini cuma ada beberapa nih yang open kamera. Oke, udah siap semua? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih ya buat Sobat Limbik semua yang sudah setia nih sampai akhir acara. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun salah sikap selama memandu jalannya acara kelas hari ini. Oh ya, teman-teman, dari tadi kan banyak yang nanya ya, untuk PPT materi ataupun record video ini kira-kira bagaimana nih? Diberikan atau tidak ya? Ya, jadi untuk PPT materi dan record video ini nanti akan diberitahukan yang lebih lanjut. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay tune di Telegram dan juga Instagram Limbik supaya tidak ketinggalan infonya. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di kelas Limbik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.